Kameramen, Aki ini masih terjebak di tengah hutan ini. Aki mengejar dua preman yang kemarin menghadang Aki, tapi mereka berkelebat di tengah-tengah hutan ini. Lihat kameramen, panas sekali di tengah hutan ini. Jalan-jalan yang tidak, jalan-jalan tikus yang nampak seperti tempat persembunyian dari preman-preman ini. Jangan-jangan memang di tempat ini sudah dijadikan markas dari mereka. Ini sudah masuk wilayah hutannya Ki Slamet, bahkan tidak jauh dari gubuk Ki Slamet. Jangan-jangan mereka ini memantau pergerakan Ki Slamet setiap hari. Apakah Ki Slamet keluar, apakah Ki Slamet ini. Dan Aki sudah berkeliling di tempat ini tapi tidak menemukannya. Ayo kameramen, jangan-jangan mereka ingin menguasai gubuk Ki Slamet. Hati-hati kameramen, Aki tidak tahu apa sebenarnya maksud tujuan mereka sehingga mereka selalu memantau hutan Ki Slamet ini. Hati-hati kameramen, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dan apa maksud mereka. Mereka selalu memantau keberadaan gubuk Ki Slamet. Ya sahabat-sahabat Ki Slamet ini mohon doanya ya, karena hutan Ki Slamet, di pinggiran hutan Ki Slamet ini sudah banyak sekali orang yang memantau. Bahkan orang-orang yang tidak Aki kenal, bahkan belum pernah ketemu. Entah itu pendekar, entah itu rajanya preman, Aki tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ketika kita berserah kepada Yang Maha Kuasa, segala sesuatu akan dimudahkan. Hati-hati kameramen. Aki ingat terakhir kemarin mereka berlari di sini, tapi kenapa jalan ini berliku-liku? Bahkan, hei keluar kau! Jangan kau bersembunyi. Aku tidak takut. Jangan kau pantau gubuk Ki Slamet dari tempat kalian ini. Kalau kalian kesatria, keluar! Ayo hati-hati kameramen. Kita kejar terus. Di mana keberadaan bangsa itu? Nah, ini nampak jalan setapak lagi. Ini jalan ini nampak bekas aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ayo, saya ke mana? Tapi Aki menemui jalan buntu di sini kameramen. Astagfirullahaladzim. Kemanapun Aki memandang, semuanya hutan belantara. Tidak ada satupun ada jawaban dari sini. Jangan-jangan mereka sengaja ingin menguasai gubuk Ki Slamet dan hutan Ki Slamet. Ayo kameramen, karena Aki ingat ancaman dari Mahesa, ancaman dari Jangga, ancaman dari Sumpeng, bahwa tempat ini akan dijadikannya diskotik, warung gemang-gemang. Bahkan kalau Ki Slamet tidak menyerahkan hutan ini dan gubuk Ki Slamet, dia akan mendatangkan seorang pendekar sakti, bahkan 2 orang pendekar sakti yang ingin menghabisi, bahkan bukan saja Ki Slamet katanya, bahkan Bangkai Lampung. Semua saudara-saudaranya akan dihabisi kalau tidak menyerahkan hutan Ki Slamet ini ataupun harta-harta yang ada di perkampungan ini. Ayo kameramen, lebih baik kita putar arah saja kameramen, karena Aki khawatir sekali. Tempat ini dipakai lagi. Aki takut masuk kembali ke hutan bambu yang tidak ada ujungnya. Kalau sudah masuk ke tempat itu, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Hoi, keluar kau! Jangan selalu bersembunyi. Tempat ini nampak aneh sekali kameramen. Aki khawatir, tapi di sini ada kabut. Berarti ada pembakaran di sini kameramen. Ayo kameramen, ini tidak jauh dari gubuk Ki Slamet. Jangan-jangan mereka sudah menguasai gubuk Ki Slamet. Ayo kameramen, Aki mengkhawatirkan. Jangan-jangan mereka ingin menguasai gubuk Ki Slamet. Hati-hati kameramen. Lebih baik kita pantau di mana keberadaan mereka. Ini jalan ini memang jalan sudah biasa dilalui Ki Slamet. Tapi di sini nampak ada seperti pembakaran. Akhirnya ada banyak kabut asap hasil pembakaran dari hutan sini. Ayo kameramen, Aki tidak tahu. Kameramen, apa itu kameramen? Aki lihat ada sosok orang berpakaian jubah hitam berkelebat di hadapan Ki Slamet. Bahkan dia nampak seperti memakai caping atau seperti topi Pak Tani, tapi dia hanya sekali berkelebat. Aki tidak tahu apakah ini yang dikatakan mereka akan mendatangkan ancaman pendekar-pendekar. Aki tidak tahu. Ayo kameramen, mungkin kameramen tidak bisa melihat bahwa ada sosok manusia seperti pakaian hitam-hitam berkelebat. Bahkan Aki lihat tadi tuh mukanya penuh dengan apa, kalau kata orang itu bewok. Ayo kameramen, jangan-jangan ini sebagai ancaman dari mereka untuk menguasai gubuk Ki Slamet. Kameramen,
Ini tidak jauh kita. Ini tidak jauh dari sini. Ayo kameramen. Aku lihat. Sosok berkelebat tadi mengarah ke gubuk selamat. Ayo kameramen. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Jangan sampai lengah kameramen. Tapi tidak ada siapa-siapa di gubuk selamat. Ayo kameramen. Hati-hati. Tapi memang nampak. Hah, kameramen. Awas kameramen. Kenapa gubuk selamat sudah dipapat habis? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang ingin membangun di sini? Hati-hati kameramen. Semua jadi papat. Bahkan nampak seperti ada orang yang sudah menunggu di gubuk selamat ini. Lihat kameramen. Semua jadi papat. Apakah ini dibangun dari mana? Emang benar Mahesa akan membangun diskotik di sini? Semuanya dibersihkan, dipapat sampai habis dari mereka. Hei, keluar kau! Keluar! Siapa yang melakukan ini? Jangan sampai kau menghancurkan gubuk selamat. Berarti sosok hitam yang berkelebat tadi memang benar berada di sini. Tapi kemana dia? Hei, keluar kau! Ayo teman. Pak! 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 Pak, sini dulu Pak! Aku ingin bertanya Pak! Sini dulu Pak, sebentar Pak! Aku ingin bertanya Pak! Jangan-jangan pencari pakan ternak ini mengetahui. Pak, sini dulu Pak! Aku ingin bertanya Pak! Lagi cari pakan ternak Pak ya? Ya. Pak, aku ingin bertanya Pak, siapa yang melakukan ini Pak? Nggak tahu ya. Pak, Saya melihatnya. apakah Bapak tadi mampir ke gubuk selamat? Enggak, barusan datang. Barusan datang? Ya. Oh. Pak, aku bisa minta tolong tidak Pak? Mari kita lihat gubuk selamat. Pak. Ya, ini ya. Aki menemukan. Ayo sabar Pak, sabar Pak. Ini Aki akan tolong. Dia ini mencari pakan ternak di sini. Tapi katanya dia tidak melihat ada orang yang membumi hanguskan dari tempat selamat ini. Oh, banyak sekali. Ini ternak kambing atau ternak sapi, Pak? Ternak kambing. Ternak kambing. Ya, mudah-mudahan Pak dengan ternak ini kita bisa hidup normal, Pak, bisa. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan saja, Pak, ya. Karena kita Amin. tidak tahu rezeki manusia itu sudah ada yang ngatur, Pak. Ya, benar. Ya. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali, banyak berarti ternaknya, Pak ya. Lumayan, banyak Ya, sehingga, alhamdulillah Pak, ya. kita harus banyak-banyak bersyukur saja Pak ya. Karena Ya, kalau kita manusia hidup kalau mau istilahnya syariat, insya Allah. ya itulah Pak. Kita hidup Insya ini Allah. hidup di alam syariat Pak ya. Kita walaupun kita berdoa siang dan malam, kalau tidak diikuti dengan usaha dan ikhtiar, kita Berarti- tidak akan pernah ada hasilnya Pak ya. Benar. Aki sangat bangga Pak dan bersyukur kalau ada masyarakat seperti ini. Aki biarkan kalau memang di hutan keselamatan ini kalau ada yang ingin mencari pakan ternak, karena itulah sumber kehidupan Pak. Nah, benar. Ayo Pak, kalau sudah Pak, siapa yang melakukan ini Pak? Enggak tahu ya. Tar. Oh berarti, ya, karena Aki penasaran sekali Pak, kenapa gubuk selamat ini saat ini seperti akan dibangun diskotik Pak. Ayo Pak, Aki minta tolong, mungkin Bapak tadi keliling-keliling Pak, tahu orang yang melakukan ini Pak, siapa yang membabat ini membangun diskotik ini Saya Pak? kesini tadi memang udah posisinya udah seperti ini. Udah seperti ini Pak? Iya, jadi Ya. antara yang mengurus yang membabatnya saya nggak tahu siapa yang membabatnya. Kalau lebih baik kita berbicara di gubuk saja Pak, karena Aki khawatir sekali jangan-jangan dibangun orang diskotik di sini Pak. Nggak mungkin. Oh, tidak mungkin Pak ya? Ya mudah-mudahan Pak. Karena ada yang berhak, ada yang punya. Tapi Pak, Aki tidak mengizinkan membersihkan itu. Ini tanpa sepengetahuan dari selamat. Siapa yang melakukan ini Pak? Nah, nggak tahu ya kalau mau yang melakukannya, karena Bahkan- yang melakukannya itu begitu saya datang ke situ ngambil buat makan kambing, ternyata posisinya udah seperti ini. Oh tapi Bapak melihat tidak orang yang pakaian hitam-hitam berkelebat tadi? Enggak. Oh tidak lihat Pak ya? Iya benar. Pak, ini ada sendal. Jangan-jangan memang ada orang yang sengaja ingin menguasai gubuk selamat Pak? Iya itu nggak tahu. Kalau yang menguasai ataupun yang tidaknya itu nggak tahu. Ya Pak, kita berbicara dulu di sini Pak. Ini ada. Nah Pak ada. Tapi mungkin rokok ini tidak akan menjadi masalah ini Pak. Ya, benar. Pak, kita
Ya mungkin ini rezeki dari Bapak juga Pak ya. Insya Allah. Iya. Ya. Oh jadi Bapak selama Bapak mencari pakan ternak di sini Bapak tidak melihat ada orang membebat sini Pak ya? Tidak, betul tidak. Bukan istilahnya menutupi, emang kenyataannya tidak. Kalau memang saya melihat siapa yang melakukannya, mungkin saya kasih tahu. Oh Bapak ini Iya, kita dari iya benar. Ini kameramennya. Iya. Bapak ini pencari pakan ternak bahkan tidak melihat. Tapi tadi Aki lihat ada memang sosok orang berpakaian caping, rambutnya bewok, berkelebat di sini. Tapi ketika Aki datang, orang itu kabur. Ya, ya Pak. Kabur Ya. larinya itu kemana itu kaburnya? Tadi Aki lihat dari sana dia ingin menguasai, mengelilingi gubuk selamat ini. Oh. Tapi ketika Aki datang, dia pergi. Bahkan ini sempat dia, bahkan dia membawa nampak minuman apa. Tapi jangan diminum Pak, jangan-jangan ini racun Pak. Kita tidak tahu Pak ya. Iya betul. Ya, bukan kita berprasangka buruk kepada Ya, orang. ya, benar. Kalau memang lebih baik kita hidup itu hati-hati Pak ya. Nah, benar. Iya. Ya, kita bersyukur sekali. Bapak tidak terjadi apa-apa di sini, jangan-jangan karena dendam mereka khawatir Bapak ini melaporkan kepada Keselamat malah dihabisi di sini dengan betul. Ya. Ya ini Pak ya. Inilah sahabat-sahabat ya. Ya. Inilah kita sesama manusia ketika Benar. kita bertemu di hutan. Inilah saudara, Ya, saudara betul. Keselamat. Betul. Karena sekarang sekali banyak Pak. Bahkan saudara sekandung saja Pak. Kalau tidak bisa tidak jadi saudara karena apa? Karena ada hawa nafsu Pak. Benar. Tapi kita berbagi rezeki, bertemu di hutan, tidak ada ikatan apapun. Tapi inilah saudaranya. Nah, Kenapa? betul. Ketika kita ada kesusahan, ya mungkin Bapak yang bisa menolong Keselamat. Nah, benar. Nah, itu begitu benar. ada rezeki, ya mungkin Bapak Keselamat juga bisa berbagi dengan Nah, Bapak. Benar. Tapi kambingnya banyak Pak. Insya Allah banyak. Tapi Pak hati-hati Pak, seperti ternak apa takutnya kan entah ada Dracula, entah ada siluman Betul. kan. Yang lebih parah lagi kalau ada siluman pala hitam Pak. Nah, benar. Iya. Benar. Karena siluman pala hitam ini bisa menghabisi Pak. Bisa menghabisi benar. Kalau dia siluman asli seperti Dracula ataupun apa, dia akan memangsa lehernya, darahnya yang akan diambil. Tapi kalau siluman pala hitam Pak, dengan tambang-tambangnya ditarik Pak. Habis repot. Enggak tahu jejak kita. Ya, Kalau manusia ya. pala hitam mah. Ini tidak mengganggu kan Pak ya? Iya, benar. Kita ngobrol ini, ya Aki ini bersyukur Pak. Aki ini jarang menemukan orang di tengah hutan ini. Bahkan Aki ini sering bertemu dengan kisap turi, sering mengambil air nira di sini. Benar. Ya itu saudara Keselamat juga. Ah, benar. Ya karena walaupun setetes air nira itu kan bisa membantu orang Pak. Benar. Bisa dijadikan gula, bisa Benar. dijadikan obat Iya, kan. benar. Ya itulah ikhtiar kita kepada orang-orang luas itu Pak ya. Ah, Ya inilah ya sahabat-sahabat, Aki tidak menyangka. Tadi Aki melihat ada sosok hitam berpakaian caping berbewok berkelebat di gubuk Keselamat ini. Tapi ketika Aki tanya dengan ini Bapak ini dengan siapa namanya Pak? Bapak Mas Rani. Bapak Mas Rani. Ya, Ya. Alhamdulillah Pak ya. Ini Keselamat Pak. Betul. Keselamat ya. Tahu saya namanya Keselamatan Ya. ini orangnya. Jadi kalau mau di hutan ini Pak, kalau mau cari pakan ternak apa silakan saja Pak. Ya, makasih namanya banyak. namanya kita manusia Pak, kita itu harus tolong menolong Pak. Benar. Yang pasti apabila ada tumbuhan yang ditanam itu dijaga Pak. Benar. Ya karena kita ini kan tidak tahu Pak. Ya. Aki juga nggak mau berprasangka buruk kepada siapapun. Ketika kita berprasangka buruk Pak, menebar kebencian, maka di hati kita ini akan sesak Pak. Kenapa? Betul. Yang ada dendam, Benar. amarah. Ya. Tapi ketika kita selalu ikhlas Pak, mudah-mudahan ya ini buktinya tanpa diduga, tanpa diterka, Aki mendapatkan saudara di sini kan. Betul. Sedangkan Aki ini sudah bertahun-tahun di hutan ini Pak. Jarang sekali bukti, cuman yang sering Aki temui itu kisap turi yang sering mengambil air nira kan. Kadang itu ada kiai katib yang lewat katanya mau ke kampung di pinggiran hutan ini katanya. Ya itulah saudara-saudara Keselamat ya. Ya Pak Mas Rani tidak usah khawatir Pak. Keselamat ini bukan orang jahat, Iya. bukan penjahat. Betul. Ya mungkin kalau Aki penjahat begitu melihat Pak Mas Rani sudah Aki serang, buah katanya. Tapi ini kan tidak. Betul. Keselamat itu sebenarnya jujur aja kalau menurut batin saya, karena Keselamat ini berjalan dengan nyata kebaikan niatnya. Ya Alhamdulillah Pak. Nah, Pak lebih lihat baik kita kebaikan. ngobrol di tempat terang ini Pak. Ya. Kebaikan niatnya, ketulusan, itulah sifat sesama sifat manusia tuh wajib kita namanya tolong menolong. Ya Alhamdulillah Nah, Pak. itu. Aki ini jarang kadang menemukan orang-orang yang sepaham seperti ini. Adanya orang itu katanya, pergi kau Keselamat dari hutan ini. Hutan ini bukan milik kau. Banyak yang seperti itu. Tapi Aki bertahan. Karena yang akan kita wariskan ke anak cucu kita ini, alam inilah. Benar, Pak Mas benar. Roni. Iya, benar. Ya alam ini kalau kita rusak, kita ini nanti anak cucu kita tidak tahu lagi yang mana pohon ini, yang mana pohon duku, yang mana pohon durian. Benar. Karena apa? Karena dipapat habis dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Betul.
Tapi di kampung pinggir Raden aman Pak ya? Aman, aman. Alhamdulillah Pak. Karena di sini ini preman-preman di sini ini terlalu banyak Pak. Bahkan teror dan keselamatan. Bahkan aki ini sehingga dikirim santet Pak. Betul. Kadang itu bola api itu sampai 3-4 di atas gubuk keselamatan ini Pak. Pecah. Ya karena apa? Ya mungkin karena aki ini ikhlas hidup aki ini aki serahkan dengan yang maha kuasa. Betul, betul, Ya Pak. betul. Ini tapi tidak mengganggu ini kan Pak ya? Tidak. Ya. Tadi cari pakai teknanya sudah selesai ya. Selesai. Ya ini berdoa mudah-mudahan ternak Bapak itu saat ini ada berapa ternaknya? Udah 8. 8. Mudah-mudahan tahun depan menjadi 15, tahun depannya menjadi 20. Amin, amin, amin. Ya. Atas berkat doa selamat itu. Ya karena terima. Pak kita ini Saya terima. walaupun kita jarang bertatap muka, jarang berjabat tangan, ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, Allah itu akan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya Pak. Betul, betul. Sekarang ini kan banyak kiai-kiai yang selalu dakwahnya selalu apa seolah-olah pintu neraka itu ada di hadapan kita. Dikit-dikit katanya salah, dikit-dikit salah. Padahal sejatinya yang maha kuasa itu maha pengasih lagi maha penyayang Pak. Benar. Ya inilah ya. Ya Aki senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Mas Roni di sini kan. Aki tadi sudah berpikir siapa yang melakukan itu. Tapi Bapak benar-benar tidak melihatnya Pak ya? Tidak melihat, betul. Begitu saya datang ke situ mau ngambil buat makanan ternak, ternyata posisinya memang udah begini. Jadi saya tuh mau menuduh siapa? Karena orang pelakunya nggak ada. Jangan-jangan Pak, ketika Bapak dilihatnya ada pencari pakan ternak, mungkin dikiranya akan melaporkan kepada dia, makanya dia segera pergi Pak. Mungkin. Ya itulah Pak. Karena dia ketakutan salah. Nah inilah yang namanya dikatakan orang saudara itu Pak. Dengan Bapak Mas Roni mencari pakan ternak di sini, orang yang ingin menghancurkan gubuk keselamatan ini pergi dengan sendirinya. Karena dia salah. Nah itulah yang dikatakan takdir yang maha kuasa itu. Kalau kita kalau kata yang maha kuasa kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terjadi, dia tidak akan terjadi. Betul. Mungkin kalau tidak ada Pak Mas ini gubuk keselamatan sudah dibakar mungkin. Mungkin. Iya. Ya Mungkin. tapi kan kita jangan berprasangka buruk. Nah, ya, betul. Ya mudah-mudahan dia membersihkan gubuk keselamatan ini karena kasihan dengan keselamat, bukan karena benci, bukan. Tapi Aki tidak yakin kalau dia kasihan, pasti Permisi. dia permisi dan Aki datang dia tidak mungkin lagi. Betul. Tapi begitu Aki datang dari sana, sosok berkelepat itu, pung langsung. Dan Aki kejar dan Aki lihat ada Bapak di situ. Tapi pakaiannya tidak seperti ini, pakaiannya hitam-hitam, pakai caping bahkan dia bewok ini tuh, seperti makhluk menyeramkan. Ya. Tapi kalau dia niatnya baik, kenapa dia pergi Pak? Mungkin selain Kiselamat mau datang, mungkin dikiranya Bapak ini tadi sudah melaporkan dengan Kiselamat, makanya dia sempat berkelepat. Ketakutan. Dia ketakutan itu Pak. Ya itu tadi, kalau ketika kita memang berniat jahat Pak, rasa was-was, rasa khawatir itu pasti ada. Tapi kita memang niat kita tulus, ikhlas Pak, ingin berbuat baik, kita tidak akan ada kekhawatiran Pak, karena kita tidak ada dendam, tidak ada benci. Betul. Jangan-jangan Pak Mas Roni, ya ini bukan kita bersangka buruk Pak. Benar. Jangan-jangan sosok hitam itu tadi orang yang sering mengirimkan santet dan telur ke gubuk selamat ini. Karena mukanya seram sekali Pak. Ya, dengan adanya Pak Mas Roni di sini, mungkin dia khawatir. Ya kita bukan berprasangka buruk ya. Jangan-jangan dia ingin memasang jebakan di gubuk ini kan, dia ingin memasang ranjau. Aki kan tidak tahu. Iya betul. Tapi ketika Aki ikhlas, Pak Mas Roni ikhlas menghadapi kehidupan ini, ya Tuhan tunjukkan. Nah, Yang ingin berbuat jahat dia pergi kan. iya betul. Pak Mas Roni mendapatkan rezeki walaupun sebatang rokok kan. Betul. Tapi minuman itu jangan sampai kita minum. Karena itu jangan-jangan itu memang minuman yang sudah dikasih racun. Ya tapi mudah-mudahan aja walaupun kita ada praduga tidak baik, bukan kita berprasangka buruk ya, Iya, kita betul. waspada. Waspada wajib. Kalau kata orang tua dulu kan eling nan waspodo katanya. Betul. Waspada dengan keadaan apa yang akan terjadi, eling ingat kepada yang sang pencipta. Betul. Tapi sudah ramai Pak ya di. Sudah. Wah, iya. Alhamdulillah, sudah. Bagaimana dengan Aki itu pernah sekali bertemu dengan entah itu pendekar, entah itu jawara, tapi dia baik. Kimisri, apakah masih ada di pinggiran hutan ini? Oke, Mesri udah berangkat ya. Oh, sudah berangkat lagi Betul. Kimisri. Betul. Ya karena dia sempat mampir di gubuk selamat ini. Betul. Bahkan Udah katanya, "Ki, hati-hati di sini ini tempat lalu lalang preman," katanya. Ya mudah-mudahan kata Aki ketika Aki ikhlas menghadapi kehidupan ini, mudah-mudahan akan dimudahkan semua urusan. Betul. Ya tapi dia sudah berangkat ke sana. Sudah berangkat. Oh berarti mungkin dia itu bekas preman Pak. Mungkin. Karena Aki lihat di tubuhnya ini penuh dengan tato. Mungkin dia ini apakah bekas jawara? Jangan-jangan dia ini penguasa kota. Sekarang ini banyak sekali Pak Mas Roni ya. Dia pulang ke kampung seolah-olah dia orang paling alim di muka bumi ini kan.
ternyata dia di luar menguasai pasar, menguasai terminal. Karena tubuhnya itu penuh dengan tato. Betul. Bahkan katanya dia dengan Aki itu baik sekali dia bicara katanya aku ingin ke kampung di pinggiran hutan ini. Katanya di sini pernah dia punya istri katanya istrinya ada 10 katanya Pak. Apa enggak gila? Ya Aki ketawa saja ya, mungkin dia bercanda pikir Aki kan. Ya mudah-mudahan kalau memang dia preman ya segera ditemukan jalan terbaik lah. Betul. Segera dia tobat. Karena walaupun kita preman, walaupun kita jahat, ketika kita menyadari sebuah kesalahan kita, itu akan lebih mulia daripada orang yang merasa orang paling soleh di muka bumi ini. Karena yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benci dengan kesombongan. Betul. Kalau kita sujud, tidak pernah tinggal 5 waktu, tapi sembahyang kita, sholat kita hanya untuk kebanggaan, bahwa dinilai dari masyarakat bahwa kita ini orang alim. Itu Allah itu akan benci. Kenapa? Karena riak dan sombong. Iya betul. Lebih baik kita di hutan ini, walaupun kita belajar dengan alam seperti Pak Mas Koni kan belajar dengan tumbuhan. Kenapa rumput itu diciptakan? Ternyata kan banyak manfaatnya. Benar. Ternyata untuk pakan ternak. Iya. Bahkan mungkin banyak sekali obat-obatan di hutan ini Pak. Betul. Ya, seperti penyakit, bermacam-macam sekali penyakit ini kan. Aslinya obat itu kan semuanya ada di alam. Ada Pak. di alam. Tapi kan orang-orang sekarang ini Pak sudah menyepelekan alam. Mereka tidak sadar kenapa kakek buyut dulu ketika dia mengobati orang itu cukup dengan kata bismillah. Dia sembuh. Karena apa? Karena keikhlasan, karena keyakinan. Betul. Ya itulah Pak ya. Ya ini mohon maaf Pak udah mengganggu. Bapak mungkin masih mau cari apa Bapak masih mau cari pakan ternak apa? Udah. Oh sudah ya. Ya kalau Bapak mau pulang ke pinggir kampung ya hati-hati karena ya Aki tadi melihat ada sosok hitam itu tadi ya. Ya ini ya Aki juga mohon maaf sudah mengajak Bapak ini berteduh di sini kan. Makasih banyak. Yang pasti atas pertemuan ini Aki ini menambah saudara di tengah hutan ini kan. Betul. Yang tadinya Aki seorang diri kan bertemu dengan Bapak. Inilah yang dinamakan rezeki Pak. Betul. Rezeki sejati rezeki itu kesehatan. Ketika kita kesehatan kita pilih buktinya kita nambah saudara kan. Ya kalau misalnya ada minuman, makanan di Gubuk Selamat ini, ya makan saja Pak, tidak apa-apa Pak. Ya karena apa? Makanan itu sejatinya rezeki itu hanya sebutir nasi yang masuk ke tenggorokan Pak. Seperti pakaian keselamatan ini, pakaian Pak Mas Koni. Ini kan titipan Pak. Betul. Kalau yang Maha Kuasa mau berkehendak, sekejap mata diambilnya. Iya. Benar. Ya, pesan mudah-mudahan ternak Bapak ini menjadi biak banyak kan. Amin. Kalau saat ini 8, mudah-mudahan tahun depan jadi 15, tahun depannya lagi 20. Tapi Pak hati-hati Pak ya, kita jaga ternak itu supaya jangan sampai sakit, jangan sampai ibaratnya dia kelaparan. Karena Pak Mas Koni tahu tidak, doa binatang itu lebih mustajab daripada doa manusia karena dia tidak pernah ada dosa. Kalau dia kelaparan dia akan ngeluh, apalagi dia di kandang yang sejatinya dia liar kan, kita kandang. Kalau kita tidak sediakan makan, dia akan mengeluh kepada yang Maha Kuasa. Ya Allah katanya, ya Tuhanku yang Maha Agung Maha Pencipta, kenapa perutku lapar? Karena aku dikurung dari Pak Mas Koni. Kan kita berdosa juga Pak. Betul. Ya tapi kalau walaupun kita kurung, kita niatkan untuk keikhlasan kebaikan, untuk usaha, ya mudah-mudahan itu akan bermanfaat Pak. Betul. Bahkan bisa diwariskan kepada anak dan cucu kita Pak ya. Yang ini mohon Pak, kalau Bapak mungkin nanti karena ini dia yang bisa di hutan, kalau takutnya nanti ada hujan badai, kalau Pak Mas Koni mau lanjut ke kampung silakan saja Pak. Yuk, makasih banyak. Ya, terima kasih ini Pak ya. Iya. Ya kalau mau mampir-mampir saja ke Gubuk Selamat ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mas Koni. Ya inilah sahabat-sahabat ya. Aki tidak menyangka di tengah hutan ini tadi ada orang pencari makan ternak. Ya mencari makan ternak. Ya mungkin karena ada pencari makan ternak ini, orang yang ingin membakar dan menghancurkan Gubuk Selamat ini tidak jadi. Mungkin sahabat-sahabat lihat sendiri, semuanya sudah dibersihkan, dibabat habis. Karena Aki ingat ancaman terakhir sekali dari Mahesa dan Supeng bahwa dia ingin menjadikan Gubuk Hutan Keselamatan ini tempat maksiat. Ya, mungkin 2 bos preman kemarin yang Aki habis itu dengan yang lagi tunggang langgang itu, jangan-jangan itu memang suruhan dari Mahesa, suruhan dari Supeng. Tapi sahabat-sahabat, di sini ada 2 botol minuman. Aki tidak mungkin meminum minuman ini. Ya bukan Aki berprasangka buruk, karena Aki tidak tahu sumbernya, tidak tahu asalnya dari mana. Jangan-jangan ini racun yang sudah sengaja, air yang sudah sengaja diracun dari Mahesa dan siapa Supeng ya. Karena Aki masih ingat bagaimana bejatnya Supeng ketika dia membawakan satu buah dugan kepada Banggai Lampung. Ternyata dugan tersebut sudah digajah dengan racun, sudah dimasukkan melalui tangkainya.
Nah, Aki tidak mau terulang hal-hal tersebut ya. Tapi Aki nanti ingin Aki selidiki siapa sebenarnya yang sudah memporak-porandakan hutan Kiselamat ini. Tapi kalau memang niatnya baik untuk menolong Kiselamat, membersihkan Aki, alhamdulillah ya. Aki tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Tapi yang Aki lihat ada sosok hitam berewok, bertopi seperti Pak Tani, tapi topinya itu hitam ya. Tadi sempat berkelebat. Yang menjadi pertanyaan dari Kiselamat, kalau memang dia orang baik, kenapa dia pergi ketika Kiselamat datang? Kalau dia tamu baik, kenapa dia pergi? Bahkan mungkin Pak Masroni pencari pakan ternak di hutan ini tadi sampai tidak bisa melihatnya. Ini kan bukan orang sembarangan ya. Para sahabat-sahabat yang tadi yang Aki lihat itu bukan orang sembarangan yang biasa berkelebat secepat kilat. Aki yakin ini ada niat, apakah dia niat baik, apakah niat dia buruk, Aki tidak tahu. Karena dalam hati manusia itu tidak bisa Aki selami ya. Kita tinggal kita tunggu apa yang akan terjadi di depan. Yang pasti dari sini ke depan Kiselamat ini harus lebih waspada lagi ya. Karena ya itu tadi yang Aki sampaikan, ada sosok hitam bertopi caping seperti Pak Tani, hitam berberewok, dia sempat berkelebat di kubu Kiselamat ini. Apakah itu dukun santet yang sengaja dikirim dari mereka yang semalam santet bola apinya Aki hantam dengan pukulan Kiselamat ya? Aki tidak tahu ya. Ya, pada para sahabat-sahabat ikuti terus perjalanan Kiselamat ini ya. Mudah-mudahan dengan kita saling mendoakan tentang kebaikan, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pesan Kiselamat kepada para sahabat-sahabat, inilah rezeki. Tadi Aki bertemu dengan Pak Masroni ya, pencari pakan ternak. Ya alhamdulillah menambah saudara ya. Ya, apalagi dengan sahabat-sahabat yang selalu mengikuti Kiselamat ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Kiselamat. Apabila ada tuntutan Kiselamat, perilaku Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Karena Aki ini manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah. Perbanyak salawat ya, tegakkan sholat, mudah-mudahan kita akan diberkahi kehidupan kita. Dan pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan, apabila para sahabat-sahabat termasuk Kiselamat masih memiliki orang tua, muliakanlah kedua orang tua kalian. Karena kita belikan bumi dan isi-isinya tidak akan bisa membalas setetes air susu yang sudah diberikan dari ibu kita kepada kita. Orang tua adalah cerminan nyata Tuhan di muka bumi ini. Muka orang tua adalah muka dari Yang Maha Kuasa. Jangan kita menjadi anak durhaka. Satu orang ibu bisa menghidupi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa menghargai satu orang ibu. Itu pepatah-pepatah yang harus kita camkan. Maka dari itu kita sebagai anak ya harus banyak-banyak koreksi diri dan muliakanlah kedua orang tua kita. Akhir tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.